倾倾听，我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，他在倾倾听我的无人的我声音。 Sahabat Kristus, suara siapa yang paling sering kita dengar pada momen seperti ini? Apakah suara media yang menyampaikan berbagai berita-berita yang sangat menakutkan? Atau suara batin yang membuat kita merasa tertekan seperti suara yang sering berkata, "Kamu tidak berharga, kamu tidak berguna"? Suara-suara demikian berpotensi membuat kita menjadi cemas, membuat kita bahkan kehilangan pengharapan untuk terus maju. Suara siapa yang saudara dengar? Saudara, Tuhan Yesus Kristus mengundang kita untuk mendengarkan suara Dia. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Yohanes 10 ayat 27. Saudara, Yesus Kristus juga pernah berkata di Matius pasal 13 ayat 14. Saya bacakan buat saudara. "Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Saya bacakan ayat 16-nya. "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Di sini Yesus Kristus sedang menegaskan bahwa kekristenan adalah tentang melihat dan mendengar. Melihat dengan perspektif yang benar dan mendengar dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang peka terhadap suara Tuhan. Jadi sebenarnya setiap kita dapat belajar untuk melihat dengan persepsi yang benar berdasarkan ajaran firman Tuhan dan mendengar dengan hati yang tulus ikhlas, bahwa kita dapat menjadi peka terhadap suara Kristus Yesus. Saudara, di dalam mendengarkan Tuhan, ada hal prinsip yang harus menjadi pegangan kita. Pertama, tentu kita perlu selalu rindu untuk membaca, mempelajari firman Tuhan, karena suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Kita perlu selalu memeriksa motivasi kita mengapa kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kita mendengarkan suara Tuhan hanya untuk kenyamanan pribadi. Seringkali Tuhan justru mau mengoreksi kita dengan berbicara kepada kita. Dia mau kita memperbaiki motivasi kita. Dia ingin kita memperbaiki tingkah laku kita. Dia ingin kita memperbaiki sikap kita, cara pandang kita. Sehingga justru ketika Tuhan berbicara kepada kita, Dia lebih berfokus pada mengubah kita, mentransformasi hidup kita, mengubah kita. Karena ini menjadi prioritas Dia. Setelah Dia mengubah kita, atau dalam proses mengubah kita, Tuhan ingin mengundang kita untuk ikut serta dengan Dia dalam pemulihan ciptaannya, dalam tugas karya keselamatannya. Itulah kerinduan Tuhan. Sehingga ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita tidak bisa berfokus pada rencananya, tapi justru pada Dia. Maksud saya begini, trust the Lord, not His plans, walaupun rencananya penting. Karena seringkali ketika kita mau Tuhan memberitahu kita rencananya, kita mau, setelah itu kita mau, "Tuhan, Engkau pergilah, Engkau jauh-jauh dari saya. Yang penting saya sudah tahu ini rencanamu, nah aku jalan sesuai dengan rencanamu. Dan Engkau sejauh mungkin dari saya." Justru sebaliknya, yang Tuhan mau adalah, "Anakku,
aku mau beserta engkau. Jangan takut, aku bersamamu. Kita bersama-sama di dalam hidup ini dan ada berbagai kesulitan, tapi aku menyertai engkau ketika engkau menghadapi berbagai kesulitan. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, bahkan dengan agenda kita sendiri, sehingga kita sering berkata begini, Tuhan, sebaiknya saya menikahi Bella pada bulan Mei atau bulan Agustus. Mungkin Tuhan akan berkata kepada saudara, anakku, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Bella? Saudara, yang jadi perhatian kita adalah bulan berapa. Yang jadi perhatian bagi Tuhan adalah kesiapan hati kita dan kesungguhan hati kita. Misalnya, mungkin kita bertanya, Tuhan, sebaiknya saya menikah dengan William atau dengan Raymond Adriel? Tuhan mungkin bertanya kembali kepada kita, anakku, siapa yang di antara mereka berdua, siapa yang sebenarnya Anda cintai? Anda mencintai pria yang seperti apa? Inilah yang saya maksud dengan seringkali apa yang kita harap kita dengar dari Tuhan bisa sangat berbeda dengan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Saudara, jadi kita sudah mengerti bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya, karena ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk kita memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita dan menjadi sebuah panduan bagi kehidupan setiap kita. Nah, saudara, Tuhan juga bisa berbicara melalui roh kita, melalui pikiran dan jiwa kita. Saudara, misalnya Nehemia pasal 7 ayat yang kelima berkata demikian, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat. Oke, nah saudara, di sini saudara menemukan apa? Tuhan berbicara kepada Nehemia melalui hatinya atau roh atau jiwanya. Tuhan berbicara kepada Nehemia dalam pikirannya, dan Nehemia menangkap pesan Tuhan. Setelah itu Nehemia melakukan apa yang Tuhan ingin darinya. Jadi Tuhan tidak berbicara melalui suara yang kita dengar secara fisik, tetapi Tuhan dapat berbicara kepada saudara melalui roh saudara, melalui jiwa dan pikiran saudara. Nah, untuk bisa membedakan yang mana suara Tuhan dan suara kita, tentu ini merupakan sebuah pengalaman selain firman Tuhan sebagai dasarnya. Pengalaman dalam arti ketika saudara sering mendengarkan suara seseorang, ketika saudara mendengarkan suara orang tersebut, meskipun tanpa melihat dia, saudara tahu itu suaranya. Relasi kita dengan Tuhan dari hari ke hari juga seperti itu. Semakin kita berrelasi dengan Tuhan, kita akan semakin terbiasa dengan suaranya. Sehingga kita dapat membedakan dengan mudah apakah itu suaranya atau suara pikiran kita sendiri. Dengan berjalannya waktu, dengan berrelasi kepada Tuhan, dengan Tuhan setiap hari, akan menjadi sangat mudah bagi kita untuk membedakan suara. Apabila kita ragu dengan suara yang kita dengar, apa yang saya lakukan biasanya seperti ini. Tuhan, apakah itu Engkau? Saya mohon Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan tegaskan kembali supaya saya tidak salah. Berbicaralah kepada saya, tegaskan kembali melalui firman-Mu. Tuhan, beri saya kepekaan untuk menangkap suara-Mu. Jangan sampai saya dikelabui oleh pikiran saya sendiri. Tuhan, tolonglah saya. Dengan hati yang tulus, kita memohon kepada Tuhan, mencari Tuhan, kita dapat mendengarkan Dia. Baiklah saudara, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghadap Engkau. Tuhan, biarlah kami datang dengan hati yang tulus,
Selidikilah hati kami. Tuhan, tolong kami, biarlah kami sungguh-sungguh mencari Engkau untuk menjalin relasi yang dekat dengan Engkau. Kiranya ketika kami menyapa Engkau, kami juga menerima sapaan dari Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih karena melalui Kristus kami dimungkinkan untuk dekat dengan Engkau. Melalui Roh Kudus, kami juga menerima penyertaan-Mu untuk dapat memeriksa hati kami dan agar kami dapat mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau rindu bersahabat akrab dengan kami. Biarlah kami juga rindu bersahabat akrab dengan Engkau. Tuhan, ajarilah kami untuk mendengarkan suara-Mu, beri kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami dapat menghampiri Engkau dalam damai sejahtera, sehingga kecemasan di dalam diri kami berubah menjadi ketenangan jiwa karena penyertaan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan iringan piano berikut ini, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan.